Jokowi salah hitung, ya toh? Jokowi salah hitung. Kenapa? Dia pikir dengan mengganggu sekjen apa semua, PDI Perjuangan akan mengalami kerapuhan. Ternyata justru ini menjadi arena panggung konsolidasi, ya. Dan saya pikir belakangan ini kita melihat partai politik ini bicara kekuasaan. Ya. Masa baru 6 bulan berkuasa sudah bicara calon presiden. Sobat Leader, kita berjumpa kembali dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Seperti biasa saya, Friend dulu akan menemani Anda. Hari ini saya ditemani tamu saya, tokoh yang tidak asing lagi. Saya ingin perkenalkan seorang kader militan PDI Perjuangan, Bung Jakobus Mayong Padang, atau yang kita sapa dengan Bung Kobu. Selamat datang, Bung Kobu. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Bung Kobu ini kita kenal dulu, perjuangannya panjang sekali di Partai Demokrasi Indonesia. Mulai dari Pro Mega sampai PDI, kemudian ke deklarasi, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Tetap bersama Ibu Mega. Tetap. Keren ya. Tetap ya. Tetap. Komit. Kesetiaan kuat ya. Tetap. Pertanyaan awal yang mungkin sangat menggoda, isu upaya mengkooptasi PDI Perjuangan yang Anda sebagai kader militan yang saya tahu pernah mogok makan seminggu ya, berapa hari itu mogok makan? 3 hari, sampai orang kira udah pucat itu, ini kita akan selamat tinggal Bung Kobu. Tapi hari ini saya masih ngobrol bersama dengan semangat raut wajah yang luar biasa. Ini karakter, kalau kita lihat di film-film itu orang-orang yang punya karakter ini. Tapi gimana menjawab ini nih? Mau kooptasi atau pembubaran, atau mau dibubarkan, atau mau diambil alih? Saya nggak ngerti ini. Sebagai kader, Anda lihat gimana? Ya. Kalau soal kooptasi atau apa ya, kan ada orang yang ada 2 kelompok ya yang menghadapi PDI Perjuangan. Yang pertama kelompok kekuasaan ya yang berusaha ya bagaimana supaya PDI Perjuangan turun ya, lebih mengecil. Dan yang kedua kelompok yang punya kebencian gitu toh ya, yang punya kebencian itu entah kelompok lama atau kelompok baru, tapi punya kebencian karena dianggap PDI Perjuangan ini menghalangi ambisinya. Iya toh, menghalangi ambisinya. Nah, itu dari dalam apa dari luar? Dua-dua. Dua-dua. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Bisa, iya. Nah, karena kalau ada orang yang punya ambisi luar biasa, sejelek-jeleknya PDI Perjuangan ini punya garis konsistensi tentang soal bernegara. Iya toh, iya. Ya semua partai punya kelemahan apa semua, tapi untuk soal nasionalisme PDI Perjuangan kuku di situ. Tapi Bung Kobu, ini untuk Anda sendiri, sikap Anda merespons isu ini gimana? Ini kan baru isu. Ya. Tapi isu menurut teori katanya 70% hampir kebenaran katanya. Kalau opini kan beda. Nah, ini coba jawab nih. Ya. Sikap Anda sebagai seorang militan kader dari awal PDI ini. Sikap saya kelihatan ketika Hasto diperiksa. Ya. Saya lihat itu di pertama kali Hasto diperiksa, satu-satunya senior yang datang ke situ saya. Kenapa? Ada di kamera. Ya, kenapa? Karena itu bagi saya soal kehormatan partai. Apapun juga Hasto masih sekjen partai, itu berarti ada gangguan terhadap partai, dan karena itu saya ada di situ. Ya, saya boleh di pinggir apa segala macam, tapi begitu partai terganggu, saya ada di situ. Jadi saya harus berjuang untuk mempertahankan partai ini gitu ya. Saya tetap kuku untuk itu ya. Walaupun apapun terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Karena ya periode-periode sebelumnya dulu apa semua kami sudah melewati. Iya ya, dan saya merasa bersyukur sekarang saya masih tetap ada di garis itu.
Ya saya ya itu pertolongan Tuhan dengan segala macam gelombang yang luar biasa, tetap kuku ada di Tapi situ. apa kuatnya Anda dan teman-teman di PDI Perjuangan? Karena ini kalau lawan kekuasaan itu biasanya kan dari dalam dan dari luar. Betul, ada. Begitu menggerogoti, kan apa daya kita? Uh, kita punya daya, energi yang mungkin tidak dihitung orang. Oh begitu. Ya, waktu berapa hari lalu saya sudah bilang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika Hasto diadili, Jokowi salah hitung. Ya toh? Jokowi salah hitung. Kenapa? Dia pikir dengan mengganggu sekjen apa semua, PDI Perjuangan akan mengalami kerapuhan. Ternyata justru ini menjadi arena panggung konsolidasi. Iya, konsolidasi. Jadi selama sebelumnya ini ya PDI Perjuangan agak melemah lah ya apa semua dalam. Tapi begitu diganggu dia akan menjadi solid. Bukti konsolidasinya di mana? Oh itu hari anak-anak yang selama ini berhamburan apa semua tiba-tiba datang. Iya. Tadi pagi saya dapat telepon dari Jawa Timur, itu kelompok Promek di sana lagi konsolidasi untuk datang ke Jakarta. Entah besok atau minggu depan pada saat persidangan itu dari Jawa Timur. Dan itu pasti mereka biaya sendiri. Iya. Itu hal yang luar biasa. Minggu lalu itu saya ketemu berapa banyak ya dari Jawa Barat datang. Iya. Ada teman-teman yang sudah lama tidak ketemu, sudah tidak tahu kemana, ternyata muncul di situ. Iya. Apa urusannya? Mereka tidak mungkin jadi apa-apa, tapi mereka datang. Itu bukti bahwa dengan itu partai justru terkonsolidasi. Apa salah satu bukti kekuatan? Kan PDIP itu terkenal dengan wong ciliknya. Apa bukti kekuatan wong cilik itu ketika mereka bergerak? Lah itu tadi yang saya cerita tuh. Mereka yang datang itu sebagian yang sebenarnya ada yang tidak punya pekerjaan jelas apa semua, tapi militansinya luar biasa. Dan itu banyak itu? Banyak. Iya banyak. Iya banyak. Sekarang ini lagi terkonsolidasi di semua wilayah. Di Jawa Barat sudah terbentuk, di Jawa Tengah sudah terbentuk. Itu tadi yang menelpon saya, Promek dari ada namanya Agus dari Jawa Timur, itu toko yang luar biasa juga di sana. Apa semua mereka lagi konsolidasi dan mereka akan datang. Terutama menjelang Kongres ini. Ya. Menjelang Kongres. Menjelang Kongres juga ya, dan ini juga karena ada gangguan toh. Iya, jadi di basis di bawah itu kuat itu. Iya. Itu yang sering disebut salah satu yang ditampilkan oleh wong cilik itu jempol darah itu masih berlaku, masih terjadi. Iya. Kayak kemarin di peristiwa apa ya pada tanda tangan jempol darah? Lupa ya beberapa hari lalu. Iya. Tapi itu masih kuat, masih. Mereka udah akan kecintaan pada partai itu luar biasa ya. Saya sendiri berharap supaya gangguan ini semakin besar. Iya. Diganggu terus biar kalau bisa semakin diganggu. Soalnya kayaknya kalau PDI Perjuangan itu dari PDI kalau diganggu, Mega itu diganggu, itu konsolidasi makin kuat. Iya. Kayak sekarang. Karena itu saya beberapa hari ini saya lihat anginnya masih pelan-pelan. Saya berharap gelombangnya besar. Iya toh. Tapi Anda berjuang dari Promek, PDI sampai, tapi dari PDI, PDI Perjuangan, tapi dari sisi kekuasaan, Anda termasuk yang kurang beruntung. Iya kan Bung Gobo? Iya. Kan Anda mogok dulu nolak BBM ya? Iya. Di RSB sampai mogok, itu kan sampai pemberitaan viral luar biasa itu, dan itu menjadi ikon di PDI Perjuangan itu. Iya. Bung menganggap saya kurang beruntung karena Bung menghitung dari segi posisi. Orang di luar kan lihat dari kekuasaan. Ya. Saya justru merasa beruntung. Oh begitu? Iya, saya merasa beruntung. Kok gimana ceritanya? Jadi itu tadi bedanya ya. Kalau orang masuk partai itu kan mereka lompat satu ke partai lain, kan kekuasaan. Iya, betul. Umumnya. Iya. Kalau saya kan kayak gula kan? Iya.
kekuasaan di mana semua merapat ke situ kan, tidak peduli apa, tapi besok semua mereka lari lagi. Belakangan ini kelihatan banyak di PD Perjuangan begitu. Oh begitu. Banyak, banyak. Iya, banyak yang begitu tidak dapat di sini pindah lagi, apa semua datang pindah lagi apa semua. Jadi PDI Perjuangan banyak orang melihat itu sebagai terminal gitu tuh, datang pergi. Nah, kalau ideologi tidak begitu, ya harus ada partai ideologis. Ya, jadi kalau tadi itu menganggap saya kurang beruntung, saya merasa justru beruntung ya. Walaupun kalau memang kekuasaan ya mungkin tidak. Ya saya mungkin kalau mau bercerita kan orang bilang partai itu kan cari kekuasaan. Orang masuk partai kan ingin dapat kekuasaan sehingga mereka berkorban dengan materi dan segala macam habis-habisan untuk kekuasaan. Ya, secara umum. Secara umum. Iya, tapi kan ada juga orang yang memang berpartai memang serius soal ideologi. Dan kalau bicara soal ideologi, apapun taruhannya, tidak mementingkan soal kedudukan dan lain sebagainya. Dan saya puji Tuhan dan itu yang membahagiakan saya sudah membuktikan. Saya pernah sekretaris PDI, sekretaris fraksi, iya. Bung, saya lah satu-satunya pimpinan fraksi yang diganti di tengah jalan. Satu-satunya. Iya, satu-satunya. Anda nggak protes tuh? Ya? Saya tidak protes karena saya tahu kenapa saya diganti. Ya udah tahu. Iya. Jadi saya justru kalau orang lain kan pasti sudah lari. Saya tidak. Dan saya tetap, dan itu tadi saya buktikan ketika sekjen diperiksa, saya orang pertama datang untuk menemani itu. Iya, jadi begitulah berpartai sebenarnya. Dan itu saya pelajari dari politisi-politisi yang lebih dulu. Ya. Mungkin karena partai ini dibangun dengan basis ideologis ya. Jadi apa namanya, semua harus melihat ideologinya. Dan tentu pemimpinnya. Ketua umum yang juga sebagai pemimpin partainya itu yang komit, konsisten dan persisten memimpin partai ini, mungkin itu menjadi persisten itu tekun. Ya. Jadi itu yang menjadi kekuatan juga kalau ideologi, tapi kalau pemimpinnya tidak online, kan pasti pada kabur kan. Orang semua bisa lihat ke atas ini gimana dia kan. Iya, jadi tergantung itu jadi soal ideologi lalu kemudian juga kepemimpinan. Iya. Jadi kalau pemimpinnya nyambung dengan ideologi, disitulah militansi lahir. Ini kayak milik Paus. Paus Paulus ini yang baru, Paus Yohanes yang baru pergi. Ini kan orang-orang bilang itu biasa miracle, campur tangan Tuhan. Orang kalau percaya punya keyakinan bahwa pemimpin itu sirkulasi elit itu di Paus itu orang nggak sangka-sangka, tak tahu kok dia yang dipilih gitu, tak tahu itu asap putih itu muncul. Loh kok kita pikir ada yang berseloroh. Wah ini katanya apa ahli cawe-cawe bisa mempengaruhi itu pemilihan Paus katanya. Kalau yang datang ini bisa bikin ini nih, bisa berubah itu kandidatnya. Gitu. Ya itu sesuatu keajaiban kan. Iya, tapi kan kita percaya bahwa ada juga kekuasaan yang maha kuasa yang saya ini Bung Kobus, saya kan wartawan di era pertama kali wawancara Bu Mega tahun 99. Itu mau kampanye sebelum pemilihan umum PDI Perjuangan pertama. Di TVRI saya waktu itu era Golkar kan. Saya setelah dari wawancara awal itu, karismanya beliau itu sampai hari ini, akhirnya saya menulis disertasi soal dia. Setelah 20-an tahun kemudian. Bung buat disertasi. Disertasi di UI ilmu politik. Mantap. Dan itu awal-awal ditolak bahwa Mega tuh tidak dukung di fungsi ABRI. Jadi Mega tidak mungkin jadi presiden. Itu hasil penelitian. Tapi dari kajiannya Manulang, AC Manulang, dia seorang intelijen. Ada dalam bukunya bahwa tapi TNI sendiri ABRI waktu itu dia juga takut
pada PDI Perjuangan bukan PDI-nya, tapi wong ciliknya gitu loh. Wong cilik. Marhain kata Bung Karno. Ya, itu yang sering dibilang marhain. Karena mereka itu udah seruduk, dia nggak takut mati katanya gitu. Itu takut. Jadi kenapa di era Bung Karno ada Herbert Feit dia bikin kerucuk. Bung Soekarno hubungan dengan tentara baik. Soekarno dengan PKI baik. Teorinya tuh. Tapi tentara dengan PKI begini. Nah, artinya kerucut ini, tapi di tentara sendiri kekuatannya di Islam, umat Islam, kan mayoritas. Jadi kenapa selalu dekat? Tapi mereka berhitung juga wong ciliknya PDI Perjuangan, wong ciliknya Ibu Mega, karena itu orang udah tanda tangan darah. Dan apalagi sekarang ini kan makin banyak ini orang miskin karena keadaan krisis dan macam-macam. Sekarang meningkat drastis. Itu kira-kira itu menjadi teori ini menurut Bung Kobu bisa diterima? Sangat bisa, iya. Jadi ada emosional yang kuat ya, yang melekat sama PDI ini dari kelompok marhain itu, ya, dari kelompok, terutama karena napas Soekarno, ya kan, semua orang tahu bahwa Bung Karno ketika diadili di Bandung itu oleh pengadilan kolonial, yang dia bicarakan berulang-ulang itu marhain, iya toh, iya. Itu artinya saya selalu bilang ya dalam berbagai kesempatan, esensi untuk memerdekakan bangsa ini sesungguhnya untuk mensejahterakan kaum marhain. Dan sekarang ini ya saya 2 hari lalu komunikasi konsultasi dengan Prof. Antoni Budiawan soal kemiskinan itu, dan ternyata luar biasa meningkat. Bank Dunia sekarang memberikan catatan angka kemiskinan itu sudah mencapai berapa ya? 60%. Dari total penduduk. Dari total penduduk. Ya, jumlahnya 170 juta. 172 juta dari 281 juta jiwa. 285 juta. Iya. Nah, itu data Bank Dunia, memang berbeda dengan data BPS karena standar yang digunakan berbeda. Ya pasti. Iya. Kalau BPS kan masih berkisar di 25 juta. Itu karena BPS masih memakai standar pengeluaran $2 per hari. Ya, padahal Bung Freddy, $2 per hari itu kan angka yang sangat miris. Coba, $2 per hari berarti kan sekarang kurs 16.000 berarti kan 38.000, taruhlah 40.000. Coba kasih uang orang 50.000 lalu dia ke pasar, dia dapat apa? Iya toh, miris. Jadi orang membuat perhitungan itu tidak mencermati sesungguhnya keadaan yang dialami oleh penduduk toh. Iya. Jadi bagi saya dengan angka $2 itu bukan miskin tapi melarat. Nah, sekarang yang disampaikan oleh Prof. Antoni Budianto itu 60% itu dengan standar 115.000 per hari pengeluaran. Itu yang wajar. Ya. Dan dengan angka yang itu sudah 172 juta penduduk. Jadi luar biasa. Ya. Makanya menurut saya ada keprihatinan yang luar biasa buat Republik ini sekarang. Nah, disitulah pentingnya kehadiran sebuah partai politik, ya. Dan saya pikir belakangan ini kita melihat partai politik ini bicara kekuasaan. Yeah. Masa baru 6 bulan berkuasa sudah bicara calon presiden? Itu kan lucu. Aduh, kenapa tidak ada partai yang bicara soal kemiskinan ini? Iya. Disitulah. Jadi partai politik itu kan Bung kan politik ya, ambil S3 politik di UI itu ya. Partai politik itu kan sarana untuk memperjuangkan rakyat. Iya toh? Memang kekuasaan diperlukan, tetapi masa baru 6 bulan pegang kekuasaan bicara lagi kekuasaan 2029, kan naif itu. Iya. Saya ini tapi Indonesia ini memang unik di ketika gula kekuasaan itu semua yang tadi saya bilang
kayak gula ngumpul semua. Tapi situ kekuasaan hilang, pergi lagi kemana cari kekuasaan baru gitu kan. Tapi tidak ada yang fokus pada ideologis bangun partainya itu, termasuk partai politik ya. Tapi saya teringat, saya selalu mengutip bukunya Julius Rocamora, profesor dari Filipina itu. Dia Rocamora. Itu dia menulis buku tentang nasionalisme mencari ideologi. Itu hasil kajian dia. Bagaimana PNI, wong cilik di PNI itu pertarungan. Sampai orang bilang di dalam PDP ada kubu sana kubu sini, ada pertarungan saling jegal, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh. Itu kata Rocamora. Tapi akhirnya mereka menemukan ideologi, kesetiaan untuk merawat, berada di satu kandang, lalu menemukan ideologi yang kita rasakan sekarang. Nah, jadi bukunya jadi nasionalisme mencari ideologi. Saya bilang keren. Saya bilang PNI itu PDIP nggak jauh dari PDI. Mereka punya satu nafas itu. Jadi pertarungan sekarang ini, Bung Kobo bagus melihatnya. Kenapa bukan mencari kekuasaan yang real itu, tapi kekuasaan sesungguhnya adalah bagaimana kesetiaan pada ideologi itu. Kalau lihat itu, itulah kekuasaan kita. Begitu ya? Iya. Nah, jadi betul. Jadi ini kan soal berideologi ya. Cuma ya memang belakangan ini itu yang Bung Freddy tadi bilang, kebanyakan orang melihat kekuasaan itu hanya dari aspek keuntungan materialistik, posisi apa semua tuh. Padahal kalau di politik sesungguhnya ideologi itu yang harus menjadi pertaruhan. Pertaruhan. Dan kalau ideologi yang menjadi pertaruhan, kita tidak peduli apa yang terjadi. Dan itu yang dulu kemudian membuat PDI Perjuangan bangkit luar biasa, karena dan yang Bung tadi bilang, kalau keluar dari istilah ABRI dulu semut merah, toh. Jadi kalau semut merah itu sudah keluar, dia tidak peduli. Bu Mega cerita itu naga apa? Naga merah. Naga merah sama naga hijau. Iya, jadi kalau sudah keluar itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini ialah kalau bicara ideologi, banyak orang yang tidak konsisten, iya toh, iya, dan hampir semua mayoritas elit bangsa ini tidak punya konsistensi, ya. Karena itu kenapa saya pakai ini, Bung? Ini Baduy punya. Kenapa saya pakai Baduy? Karena saya melihat ada kekonsistenan dalam soal berkehidupan ya. Ya memang tidak segitu, tapi kalau dibanding dengan yang lain, mereka punya konsistensi itu. Nah, karena itu saya menjadi simbolik ya, simbolik dalam perjuangan ya. Saya mau melangkah yang era baru lagi ini. Dalam rangka ini tadi, bagaimana soal kemiskinan ini, ya toh, kan ini perjuangan, ya. Jadi saya kembali yang saya katakan tadi, saya tetap kukuh di situ karena soal ideologi. Dan bagi saya hal yang paling penting sekarang ini ialah bagaimana kaum marhaen ini di Republik ini bisa dimerdekakan. Kan itu perjuangan dulu. Iya. Tapi yang sekarang ini bukan menurun, meningkat. Ya. Nah ini masalahnya. Kan PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo, presiden ke-7 itu, dari wali kota, gubernur sampai presiden. Dan kita masih tidak dilupakan, tidak bisa terlupakan karena itu kasat mata kita masih membayangin. Saya juga ikut melihat bagaimana pertarungan perjalanannya. Tapi dia dititipkan untuk bagaimana menghapus ini, mengurangi serendah-rendahnya kemiskinan di Indonesia. Tapi kenapa? Tapi semua disalahkan kepada dunia tidak baik-baik dan sebagainya. Selain kepada masalah yang lebih besar di dunia, bukan kepada bagaimana mengelola ini supaya kemiskinan menurun. Apalagi utang kita besar kan kemiskinan dan utang ini selalu korelasi. Utang besar harusnya kemiskinan menurun kan gitu. Tapi kalau utang meningkat, kemiskinan juga meningkat ini
nggak nyambung kan. Iya. Berarti kan ada kebocoran yang luar biasa. Ini namanya jaka sembung bau golok ini. Iya, iya, iya. Nah, itu tadi karena orang tidak berpijak lagi kepada soal ideologi. Ideologi tidak lagi menjadi panduan. Iya toh? Karena kalau berangkat dari situ mestinya energi terbesar oleh para elit-elit bangsa ini diarahkan untuk ini, masalah besar ini. Jadi masalah besar yang sedang dihadapi ini adalah soal kemiskinan, iya kan? Yeah. Padahal seperti yang saya katakan tadi, Bung Pret, ya, esensi memerdekakan bangsa ini sebenarnya untuk menolong kaum marhaen itu, mensejahterakan, membebaskan mereka dari kemiskinan. Itu esensi. Saya pikir Ya. idenya bagus. Marhaenisme ini kemiskinan makin meningkat. Inilah butuh satu organisasi pengelola kemiskinan ini. Mengelola kemiskinan yang disebut wong cilik, wong marhaenisme ini. Tapi bagaimana supaya tidak dibully atau dianggap rendah? Tapi ini sesuatu di era baru, di era teknologi, yang era post-truth ini, bagaimana supaya ini benar-benar mendapat sambutan dari semua. Ada rencana membangun sebuah organisasi atau apapun yang namanya untuk memimpin, mengelola atau memberdayakan ini wong cilik ini. Iya. Dengan beberapa teman lagi mencoba konsolidasi untuk membangun, bagi saya hal yang paling penting ya, menghidupkan kembali marhaenisme itu. Ya, apa marhaenisme itu? Itu tadi keberpihakan kepada kaum lemah. Kan itu yang esensinya sampai ketika Bung Karno menemui ya, orang sering salah sebut. Dia bilang bertemu, tidak. Bukan bertemu, menemui. Jadi memang Bung Karno itu datang untuk mencari. Iya, jadi itu filosofinya luar biasa. Nah, ketika Bung Karno datang menemui si marhaen itu, lalu kemudian terjadi dialog. Dalam dialog itulah Bung Karno menjadi emosional, ya, emosional melihat keadaan si marhaen itu. Dalam bayangan Bung Karno, sampai kiamat pun juga orang ini tidak bisa berubah kehidupannya, dan karena itu dia emosional untuk memerdekakan republik ini. Maksudnya untuk apa? Untuk membebaskan mereka si dari ya. kemiskinan. Sehingga istilah saya pada saat itu sebenarnya Bung Karno mewakili elit bangsa, marhaen representasi dari rakyat yang terbanyak di Nusantara ini. Mereka ada MOU. Iya, MOU apa? Ya, bantu kita untuk merdeka, kami akan berupaya untuk iya, itu dia. Jadi ada MOU ya yang sampai sekarang ini justru menurut saya dilupakan orang. Ya, jadi tidak ada orang yang konsisten terhadap itu. Sekali lagi kembali kita harus konsisten untuk perjuangan kemerdekaan itu ya. Ya. Kalau Bung Jeko lihat sekarang kan eranya Prabowo. Presiden dan Prabowo teman baik Ibu Mega juga. Dan kita lihat kemarin Prabowo datang, Presiden Prabowo datang dengan tanpa protokoler, dia datang ke rumah Ibu Mega silaturahim, dan itu membuat kaget semua. Menurut Anda langkah Presiden Prabowo untuk mengolah kemiskinan ini sudah on track? Pada tataran konsep. Iya, pada tataran konsep. Tapi beliau kesulitan dalam soal implementasi. Kenapa? Soal kesulitan itu saya pikir menurut saya ibarat barisannya belum terkonsolidasi. Iya. Jadi ibarat kalau Prabowo dulu ini kan pernah membebaskan Sandra di Mapenduma. Iya. Itu dia menemukan pasukan yang sudah terlatih dan konsolidasi dengan baik sehingga memudahkan untuk melakukan operasi. Sekarang ini beliau masih kesulitan karena barisan ini belum terkonsolidasi dengan baik, dan saya pikir kenapa beliau datang ke Teuku Umar, salah satu yang ada di benaknya menurut saya dalam rangka itu juga
Iya, jadi dia sementara mencari formasi ya, bagaimana untuk memerangi kemiskinan ini ya, bagaimana untuk mensejahterakan rakyat ini ya. Saya pikir beliau dalam rangka sedang melakukan konsolidasi ya. Ya. Jadi pikiran sudah bagus tapi implementasi belum. Ya. Masalahnya kan ketika terpilih kan banyak orang yang mendukung ya kan. Iya. Jadi mesti mengakomodir semua. Iya, Nah, memang kurang juga, tempat kurang. Sudah dibikin banyak menteri, wakil-wakil udah banyak. Sekali, tapi masih gemuk. Iya. Tapi saya pikir itu strategi ya. Iya. Menurut saya itu strategi, dan saya pikir kalau saya pun demikian gitu kan. Strategi untuk masukin dulu semuanya. Tapi kan sense of crisis harus dilihat ya. Begitu mereka nggak perform kan ketahuan, coba sekarang kan mulai mundur, copot, mundur, dan baru berapa bulan ini kan. Dan saya pikir Prabowo akan melakukan semacam squeeze, karena itu orang akan melihat dia punya sense of crisis, dan orang-orang yang nggak perform pasti akan dicopot semua. Saya kira banyak sekali, itu teorinya ada itu. Banyak sekali orang yang tidak punya sense of crisis ya. 2 hari lalu atau saya lihat di TV ada Kompas wawancara tentang seorang guru honorer dari Jombang yang sudah bertahun-tahun kerja di pedalaman dengan upah yang sangat rendah sekali, di bawah upah minimum. Iya, dan pekerjaannya luar biasa. Nah, lalu disandingkan dengan seorang anggota DPR. Kunjungan? Tidak, di jarak jauh. Wawancara Kompas jarak jauh. Iya. Nah, si guru ini, saya lupa namanya, si guru ini bercerita dalam keadaan hampir menangis ya, pokoknya sedih sekali dengan segala pergumulan. Si anggota DPR-nya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Coba bayangkan, Komisi berapa itu? Komisi 10. Komisi 10. Iya. Ya, soal pendidikan ya. Iya, saya pikir masa ada anggota DPR tidak punya keprihatinan mendengarkan itu tuh, ketawa-ketawa. Dan tipe ginilah yang banyak di Republik ini, bercerita tentang rakyat apa semua, tapi sebenarnya dia tidak jiwai. Iya. Dan ini yang perlu. Kembali tadi pertemuan Bung Karno dengan si Marhaeni itu. Iya. Waktu itu kenapa Bung Karno harus masuk menemui itu? Karena dia tidak hanya menggunakan logika. Kan banyak teman-teman Bung Karno waktu itu bilang jangan dulu kita bicara kemerdekaan karena baru berapa banyak orang yang baca tulis kan. Itu logika. Tapi ketika Bung Karno bercerita itu dia emosional. Kenapa? Karena dia bicara dengan tentang hati, perasaan. Ya, dan itu yang lebih kuat. Ya, perasaan. Kita merdeka dulu, kita biar merdeka baru kita mensejahterakan kalian. Nah, ini udah merdeka. Para pemimpin bangsa harus menggunakan ini. Ya, harus menggunakan hati ini. Ya, saya juga karena saya wartawan, saya banyak liput Bu Mega sampai saya ambil S2, S3 ilmu politik, akhirnya menulis disertasi soal peran Mega dalam penegakan supremasi sipil di eranya, dan bagaimana pasal yang peran Bu Mega waktu itu, bagaimana menghadapi pertarungan di internal, ya, di internal partai yang mendukung dan menolak penghapusan menghapus TNI dari fraksi TNI di politik di fungsi ABRI itu. Dan Ibu Mega kan punya cara. Kalau dia terpilih jadi presiden tahun 99, mungkin konsep dia tentang menyelesaikan dua fungsi dengan cara sarung tangan sutra itu yang saya tulis, saya kira itu akan terjadi. Karena itu pidato dia di Bandung, teringat saya itu di Seskoat TNI. Waktu dia diundang ke dengan Theo Safei waktu itu. Dan riset saya itu sampai hari ini memang orang kan bilang Freddy kan anak buah Bu Mega, anak buah PDIP, orang PDIP dan sebagainya. Ya saya ya aja karena begini ya. Setiap orang yang dekat pasti itu orangnya. Ya ada stigma bagi saya, tapi pada satu ketika saya di DPR.
saya kan anggota Dewan Pengawas waktu di RRI. Dewan Pengawas RRI kan? Ya. Saya bicara keras. Ya. Ada yang bilang itu pasti ada orang besar di belakang dia itu. Ya, ya. Jadi ada untungnya juga. Jadi ternyata dia tidak berikan kita sesuatu, tapi karismanya, ya. membuat orang, karena orang selalu bilang, Pak Freddy sudah konsultasi dengan ibu belum? Memang itu gampang kita konsultasi apaan? Ya saya ngomong pasti pesan itu sampai lah, ya kan? Kan ngomong di media, di mana. Iya. Jadi ada untung, kita saya merasa menjadi kuat, menjadi punya karakter. Orang mau ngomong apa silahkan orang mau ngomong, ya kan? Ya akhirnya saya menemukan, saya berhasil menjadi doktor ilmu politik. Menulis tentang seseorang yang saya merasa punya karisma dan punya karakter yang layak kita. Dan beliau itu di dalam buku saya yang nanti akan terbit itu saya sebut sebagai Mega itu kolektif reformis. Kolektif reformis. Jadi semua orang reformis harus datang ke dia. Merasa siapapun yang merasa diri reformis, tegak pada demokrasi, itu ke Mega. Karena tidak ada tokoh lain yang bisa menjadi role model untuk menjadi panutan. Dan tidak salah, itu aset. Beliau itu sudah jadi aset bangsa itu. Komentar Bung Kobu apa soal ini? Ya, karena disertasi Bung Fred sudah diuji dan lulus, ya berarti kan secara akademik kan sudah diuji, berarti kan betul toh. Nah itu, kalau saya mau bantah silakan ambil disertasi lagi. Iya, gitu. Iya toh, iya. Kan itu maksudnya diuji. Dan itu Prof masuk waktu pidato, dan itu Prof paling killer di UI itu, ilmu politik, namanya Prof Mas Wadi Rau. Pidatonya dia, ternyata Megawati seorang reformis. Wih, bangga sekali saya. Oh iya. Dan kayaknya belum ada yang nulis itu, meneliti soalnya. Iya kan? Dan itu di ilmu politik, bukan di fakultas yang dimasukin bahlil itu, bukan. Iya. Semoga cepat terbit bukunya ya, Bung, untuk itu supaya artinya dibaca banyak orang, menjadi kajian apa semua. Betul. Iya. Tapi memang ya karena sudah diuji dan sudah lulus apa semua berarti terbukti, dan dalam kenyataan kan memang begitu ya. Dia menjadi titik simpul pada satu titik, dan saya pikir di situ kekonsistenan dia sampai hari ini ya. Kan saya lihat juga Bung Kobo ini konsisten dalam melihat walaupun jauh dari struktur partai, tapi Anda tidak lepas dari militansi sebagai seorang kader. Begitu ada apa-apa ancaman terhadap partai, Anda tampil di depan. Dan perjuangan Anda ingin bagaimana Wong Cilik ini dikonsolidasikan kembali untuk mereka itu punya kekuatan bahwa hidup itu harus terus berjuang. Nah, ini kan mau kongres nih Bung Kobo. Apakah Anda tetap berada di jalur jauh, walaupun berjuang dari jauh, tapi apakah Anda ingin ikut dalam menentukan arah jalan partai itu ke depan dalam kepengurusan di kader? Ya, ikut lebih kepada soal moral, ya toh, soal moral. Karena itu ya kalau soal moral itu tidak tergantung pada dekat atau jauh, iya toh, ya. Jadi dekat atau jauh tetap sama saja, tanggung jawab moral harus tetap dilakukan dalam rangka itu tadi menghadirkan ideologi, ya kan. Itu yang menurut saya untuk masa sekarang ini banyak orang melupakan atau tidak paham dan lain sebagainya, bahwa berpartai itu, berpolitik itu punya misi, ya. Misinya itu adalah perjuangan untuk rakyat. Iya, dan kalau kita pilih rakyat yang sesungguhnya, yang dimaksud dalam situ adalah rakyat yang lemah. Iya, itu yang diperjuangkan, itu yang diteriakkan Bung Karno di pengadilan di Bandung kan. Nah, dalam rangka menghadapi kongres itu, kalau Bung Fred menanyakan saya apakah
tetap ingin berkontribusi, ya saya tetap berkontribusi dengan cara saya, dan itu dilandasi dengan tanggung jawab moral. Iya, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral saya melihat ialah bahwa partai ini, ya terus terang dalam banyak hal juga saya melihat banyak kelemahan, ada kelemahan di PD Perjuangan ya. Ya kadang berjarak dari kaum marhaen itu, dan ini yang harus dikembalikan, ya dikembalikan. Mudah-mudahan dalam rangka kongres nanti itu ini yang menjadi perdebatan. Ada pertanyaan, kenapa PDI Perjuangan itu selalu disebut sebagai identitasnya itu dia survive kalau dia oposisi, tapi ketika dia dalam kekuasaan dia jauh dari rakyat. Ini kan Jokowi 10 tahun ini kelihatan dekat dengan rakyat, tapi rakyat bilang jauh. Ya terbukti pada akhirnya dia kan bertempur. Gimana itu? Apa yang salah di sana itu? Ya, memang betul ya Bung Fred, banyak orang bilang ya jiwanya PDI Perjuangan itu jiwa oposan. Ya, mungkin karena itu sehingga diberi tanduk kan, ya oposan itu ya. Dan ini yang harus menjadi kajian buat elit-elit di PDI Perjuangan, ya toh. Artinya mau di luar mau di dalam ini ada misi, ya ada misi khusus yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kan kalau kita lihat 2004 Ibu Mega kalah dengan SBY, SBY menang, apapun ininya, tapi SBY menang. Kemenangan SBY waktu itu di satu sisi Ibu Mega kalah dan Pak Taufik dalam beberapa kesempatan almarhum minta maaf pada rakyat. Lalu kita mengambil posisi tidak berada di pemerintahan pemerintahan SBY, tapi PDI Perjuangan menjadi partai yang bersikap oposisi selama 10 tahun. Dan di situ terkonsolidasi, berhasil artinya di DPR, pilar partai berfungsi. Di parlemen berfungsi, Bung Kobu salah satu menunjukkan sikapnya menentang kenaikan BBM. Dan banyak kan perjuangannya salah satu. Impor beras dan macam-macam. Kemudian di eksekutif juga di pilar struktur dan daerah. Nah, itu kan jelas. Harusnya ketika 10 tahun berada di pemerintahan, artinya menang pemilu, dan menang pemilu jadi presiden Jokowi kan waktu itu, harusnya kan melayani rakyat itu karena keberhasilan partai. Betul. Melayani mensejahterakan wong cilik. Tapi kenapa sekarang wong cilik kok tambah banyak, tambah susah, meningkat. Nah, disitulah harus PDI Perjuangan, partai harus melakukan perenungan. Kan saya foto, kan Puan juga sempat minta maaf juga pada rakyat, seperti 2004 Pak Taufik lakukan, ya kan? Tapi permintaan maaf itu kan tidak cukup hanya diucapkan, harus teraplikasi dalam tindakan. Itu yang paling penting, dan karena itu sekali lagi semoga PDI Perjuangan menjadikan ini menjadikan momen ini untuk kembali menyatu dengan kaum marhaen itu, dan menyatunya bukan dalam soal tataran konsep saja, tetapi betul-betul seperti Bung Karno datang ke tengah sawah itu. Nah, karena itu juga saya berharap PDI Perjuangan Kongres ini jangan di Bali terus. Harus sekali Papua, di Toraja, di mana? Saya berharap ke Bandung. Ke Bandung. Supaya kembali menghidupkan kembali soal marhaenisme itu. Tapi sudah ada usulan, kan belum ditentukan kan? Belum ditentukan, tapi saya kepada beberapa teman saya sampaikan jangan ke simbol wong cilik ya. Simbol marhaenis. Dan banyak histori yang harus melekat di Bandung kan itu, sehingga dengan itu ada semangat baru muncul kembali, terutama soal marhaenisme itu yang belakangan ini dilupakan orang. Saya tetap kembali soal bagaimana harus konsisten gitu.
terakhir Ibu Mega kan digoyang terus sebagai ketua umum. Ya. Apa sikap Anda? Karena alasannya Bu Mega sudah cukup lama dan terus menerus. Apa komentar Anda? Saya berharap Ibu Mega tetap pada posisi penentu Ketua umum. supaya dia tetap menjadi titik simpul. Nah, menjadi penentu dan titik simpul itu bisa dua alternatif, ya, di struktur atau di luar dari struktur eksekutif, ya toh. Ya, di luar dari struktur eksekutif itu kan bisa jadi ya kayak ketua dewan pembina lah atau apa Dewan kalau Suro. di apa istilahnya Roisam ya kalau di Suro ya, Dewan Suro ya. Gus Dur. Ya, kalau di NU ya, iya. Jadi, tetapi kehormatan dan wewenang tetap ada Karismanya untuk dia menjaga, terjaga. ya, untuk menjaga ini karena ya beberapa tahun belakangan ini kan partai ini soal keideologian tidak diinternalisasikan secara baik ya. Ya, jadi mudah-mudahan era ini menjadi era konsolidasi dan ini menjadi perhatian yang serius ya. Dan saya berharap orang yang datang ke kongres itu jangan cuma soal siapa ketua umum, siapa pengurus. Ini yang lebih penting ya. Apa yang harus dikerjakan PDI Perjuangan, ya toh, buat bangsa ini. Apa masalah utama bangsa ini, ya toh? Itu kan yang paling penting. Utama ya. Paling utama. Jadi ya. bukan kenapa mesti siapa ketua umum itu nanti terbentuk terjadi dengan sendirinya. Betul, ya. 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 Oke, saya kira Bung Kobu kita sudah 1 jam Ya. obrolan kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan Sobat Leader, demikian perbincangan saya dengan Bung Kobu atau Yakobus Mayang Padang, seorang kader militan dari PDI Perjuangan. Dan saya Fredin dulu, sampai jumpa lagi.